Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Ini masih di kandang Bapak Suyono teman-teman di daerah Sigarut, Bansari, Kabupaten Temanggung. Di sebelah sana ada Mas Fajar yang sedang memberi pakan sapi-sapi di kandang ini. Dan ini sudah selesai untuk dikombor, kemudian akan dikasih pakan jerami kering. Ini sudah bersih teman-teman yang sebelah situ. Mantap jiwa. Salah satu peternakan di daerah Temanggung dengan pakan yang efektif, kemudian hasilnya juga bagus. Tadi untuk pakan sendiri menggunakan ampas tahu dan bekatul. Ampas tahu 1 masak setengah, kemudian ditambah bekatul 2 gayung untuk sekali pencomborannya sendiri. Untuk estimasi biaya pakan per harinya sekitar 20.000 dan hasilnya mantap jiwa teman-teman. Ini contoh sapi yang ada di depan saya ini. Dulu ketika saya ke tempat ini baru saja masuk, dibeli dengan harga sekitar 19 juta kalau tidak salah. Dan sekarang sudah mantap jiwa seperti ini teman-teman. Kemudian yang paling ujung itu laku dengan harga 43, akan digunakan untuk kurban tahun ini. Dulu masuknya 20 juta, dipelihara selama 11 bulan. Jos. Nih. Bis ngombor ngelinting. Mantap. Ini biasanya untuk pakan kering jam berapa, Mas? Nah, kalau sudah habis semua ini, Mas. Oh, gini. Terus dipakan yang keringan. Karena sekarang cari jerami yang hijau sulit. Tapi sama aja, Mas. Misalkan menggunakan jerami kering sama jerami hijau. Bagus yang jerami kering, Mas. Malah bagus yang jerami kering. Kalau buat sapi pedaging bagus yang kering. Ini kalau ngarit berapa hari sekali, Mas? Kalau ngarit 2 sampai 3 hari sekali. 2 sampai 3 hari sekali. Dan kalau tiap berangkat pasti full satu mobil atau bagaimana? Itu tergantung ya, Mas, ke lokasi sawahnya gimana dan banyak atau enggaknya orang ngarit. Sekarang banyak, Mas. Dari mana-mana jurusannya ke sini semua. Tapi biasanya pasti penuh. Biasanya pasti penuh. Isi 35 sampai 38 buntel. Ikat. Ya. Ikatannya besar atau kecil? Ya lumayan, Mas, besar. Berapa kilo kalau diingin? Kalau 20 atau 30? 30-an. 30-an kilo. 30. Atau segitu itu, Mas? Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Nah, kering. Oh, nggih. Ini mantap jiwa, teman-teman. Ini tadi Mas Fajar mengatakan dimandikan 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali, kemudian sebelum dimandikan nanti kotoran padatnya dibersihkan, kemudian disiram, dan untuk air siramannya itu digunakan sebagai biogas, ya, Mas. Iya. Digunakan untuk biogas, teman-teman. Mantap jiwa. Kebetulan untuk di kandang ini karena agak pegunungan, jadi untuk membuang ampas biogasnya itu mudah. Karena memang letaknya agak di atas, tinggal dibuka udah disiram udah pergi atau udah hilang, teman-teman. Mantap jiwa. Nih seperti ini untuk sapi-sapinya. Dan ini rata-rata baru aja masuk, ya, Mas. Rata-rata baru masuk di kandang paling lama 2 bulanan ya. Paling lama 2 bulan, kecuali yang itu. Iya. Yang itu 3 itu. 31 sama yang di paling pojok sana 2 gitu. Ya. Itu dulu kayaknya masuknya juga bersamaan loh 3 itu. Hampir sama, Mas. Dengan harga antara 20 sama 19-an juta nggih. 18 sampai 20, Bang. 18, kemudian yang ini 19, dan yang sudah laku itu 20. Atau bagaimana? 20 ya. Yang udah laku 20. Tadi pelihara 11 bulan, teman-teman, kemudian sudah laku 1 ekor dengan harga 43. Teman-teman bisa menghitung sendiri. Tadi untuk estimasi biaya untuk pakan sendiri berapa? Sehari masih sama, Mas, 20.000. 20.000. Ya. Ini kalau jenengan tertarik nggak di dunia peternakan atau tertarik, hanya meneruskan atau bagaimana? Memang tertarik? Memang tertarik. Yang bikin menarik apa, Mas? Yang bikin marah itu saat merumput, Mas, banyak teman. Oh iya. Bukan keuntungan. Bukan keuntungan. Keuntungan itu nomor 2, Mas. Nomor 2, nggih. Kalau kita mau bekerja keras ya pasti dapat untung.
Nggih, mantap. Kalau mau usaha itu jangan dipikir hasilnya dulu, tapi gimana usahanya. Nggih, mantap jiwa nih Mas Fajar. Calon penerus generasi bangsa, teman-teman. Mantap jiwa. Ini seperti ini sapi-sapinya. Ini kalau jenengan udah ikut ngarit atau udah itu mengopeni atau merawat ini berapa tahun, Mas? Ya kalau ikut terjun langsung dari pagi sampai sore, dari lulus sekolah Mas, lulus sekolah 1 tahun lah baru ikut. Berarti sekitar 2 tahun 2 ikut ini. tahunan ini. 2 tahun. Suka dukanya bagaimana, Mas? Sukanya kalau dapat bahannya murah, terus perkembangannya bagus. Dukanya itu kalau sakit Mas, kalau sapinya cacingan atau sapinya gajih itu kalau dipotong kan kebanyakan potongannya Mas. Oh, nggih. Ini kalau misalkan ini kan dikeluarkan ke jagal. Ya. Jadi untuk harganya gimana? Langsung ditawar di sini atau nanti setelah dipotong baru Setelah dikasih dipotong, harganya? timbang tulang daging baru dikasih harga. Oh, nggih. Per kilo biasanya berapa, Mas? 1 kilo 90.000. Ya. Langsung dipotong di daerah Wonosobo nggih. Oh, nggih. Kalau dari pengalaman selama ikut beternak selama 2 tahun, penyakit yang paling berat apa, Mas? Ada yang sampai mati atau enggak? Enggak. Enggak ada, alhamdulillah. Enggak bisa kencing Mas. Enggak bisa kencing. Iya. Akhirnya dipotong juga Akhirnya atau dipotong. Satu sapi itu diangkat 15 orang. Oh, Dari jam setengah 8 sampai jam 9 malam. itu tiba-tiba enggak bisa kencing atau bagaimana? Maunya itu sakit Mas, enggak mau berdiri, enggak mau makan. Nggih. Terus kalau saya bangunin masih bisa. 1 sampai 2 hari itu enggak mau berdiri Mas. Makanya di bawah. Terus saya khawatir takut mati, ya saya potong aja Mas. Potong gini. Itu dulu dipelihara berapa bulan, Mas, untuk sapi itu? Itu baru 7 bulan Mas. Baru 7 bulan. Belinya berapa? Belinya 18. 18, kemudian ketika dipotong laku dengan harga berapa? Itu laku dengan harga 30. 30. Ya. Belinya 18 laku 30 berarti 12 juta nggih. Ya. Melihara selama 7 bulan. Ya, kalau dihitung-hitung masih menguntungkan. Ya masih. Hanya masih saja sedikit nggih. Ya. Tapi menurut saya juga sudah masuk lah Masuk. nih, untuk melihara 14 ekor atau 13 ekor, teman-teman. Tapi kalau cuma pelihara satu itu ya kurang gitu, Mas. Kurang kalau pelihara 1. Mantap jiwa. Rencana ke depan gimana, Mas? Apakah mau tambah sapi atau bagaimana kalau jenengan yang pegang ini? Kalau rencana sih mau bikin Angan-angan gitu. pabrik tahu Pabrik. sendiri Mas. Nggih, nggih. Karena yang utama itu melihara sapi itu pakannya dulu Mas. Nggak usah tempatnya yang bagus atau gimana. Penting punya kendaraan buat mencari rumput dan mencari pakan, dan sama pakannya itu Mas. Tapi sebenarnya jenengan dapat ampas tahu satu masaknya 4.000 sudah termasuk murah menurut saya. Ya itu murah Mas, tapi lebih murah lagi kalau kita produksi sendiri. Nggih, mantap. Dan Jadi, bisa menghasilkan lapangan kerja buat tetangga-tetangga Mas. mantap jiwa, teman-teman. Dan memang seperti itu kunci utama keberhasilan itu juga di pakan. Seperti itu, teman-teman. Ini untuk ampas tahunya masih banyak di bagian sebelah sini. Buat stok besok pagi ini. Buat stok besok pagi. Oh, ini dikasih ke karung, teman-teman. Kemudian ini untuk stok bekatul. Dan memang termasuk murah sekali untuk pakan di tempat ini atau di kandang Pak Suyono ini. Kalau yang sebelah sini rata-rata berapa bulan di kandang yang sebelah ini? Itu baru 1 bulanan Mas. 1 bulan. Ya. Beli setelah lebaran atau sebelum lebaran? Setelah lebaran. Kalau menurut jenengan setelah lebaran termasuk murah atau mahal, Mas? Malah melambung Mas. Malah melambung. Ya. Sebenarnya yang murah ketika sebelum lebaran gitu, atau lebaran. ketika puasa itu? Ketika puasa itu murah. Dan setelah lebaran mahal Mas, karena banyak sapi yang dijual yang besar, terus banyak yang mencari yang kecil-kecil Mas. Kalau jenengan pas lebaran motong berapa ekor? Motong 5 ekor. 5 ekor. Iya. Ini kalau dihitung 5 ekor itu keuntungan per bulannya sekitar berapa untuk 5 ekor? Misalkan di rata-rata per ekornya berapa? Per ekor kalau kotornya 1.200.000-an. 1.200.000, berarti kalau bersih sekitar 600 per ekor. 600-an.
600 per ekor. 600-an. Oh, nggih. Mantap. Dan keuntungan paling banyak pada kesempatan ini atau pada tahun-tahun ini adalah yang digunakan untuk kurban itu atau ada lagi? Dipotong pas itu Mas, Idul Fitri itu. Idul Fitri ada? 1 bulannya nyampe 2 juta. 1 bulan sampai 2 juta. Iya. Oh, istimewa. Padahal 1 sapi itu Mas. Padahal saya cukup kaget dengan sapi ada di sebelah sana, dipelihara 11 bulan, dulu beli 20 dan laku 42, lalu dihitung-hitung untungnya sudah banyak sekali. Malah ada yang lebih banyak. Ada. Karena di kandang itu ya ada yang bagus, ada yang buruk. Kalau yang bagus semua nggak mungkin. Nggih. Tapi kalau Pak Yono sudah termasuk expert dalam memilih bakalan menurut saya. Ya, Mas. Karena masih belajar. Nggih, karena jam terbangnya juga sudah lama nggih. Dari 2005 sekarang 2020, 15 tahun teman-teman. Dari sapi milik tetangga hingga sekarang mempunyai sapi sebanyak ini. Dengan pakan yang sederhana juga. Buat perasa nggih. Buat perasa. Tapi Roykonya yang ayam, yang enggak mau ya. Masa jeruk makan jeruk. Jadi seperti itu agar mau makan jerami kering, jeraminya dikasih Royco teman-teman. Untuk sisa-sisa pakan juga dikasih agar habis ini. Udah full untuk perutnya. Mantap jiwa. Tadi yang poel ada berapa Mas? Yang poel baru 1, 2. Sama 3, yang digunakan 4, untuk kurban. 4. 2 ekor di sebelah sana, kemudian hitam yang dan yang itu Malbor. Ya. Oh, seperti itu. Ini yang laku untuk hewan kurban teman-teman di sebelah sini. Mantap jiwa. Ini termasuk lebar sekali bagian punggungnya. Perkiraan bobot ya sudah di atas 800. Kemudian ini juga teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dan terima kasih Mas Fajar untuk waktunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan usahanya semakin lancar. Amin. Oke, demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.